Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6, Metodologi Desain, akan menjelaskan dan juga memaparkan hasil diskusi dari materi yang telah kami bahas bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sakaria Tangkitimbang. Sebelumnya juga saya akan mempersilakan teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ya baik, perkenalkan nama saya Unukri Abdipati. Perkenalkan saya Asli Hadi Amerika Heranisya. Perkenalkan saya Agnauli Akbar. Perkenalkan nama saya Muharram Syauki. Oke, baik. Jadi materi yang akan dibahas kali ini yaitu identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna dan bisnis dalam proyek desain. Tapi sebelum lanjut ke materi tersebut, kita harus poin penting yang harus diketahui pada materi ini yaitu tahap dalam design thinking yang disebut dengan ideate. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ideate. Jadi ideate itu secara singkat itu ideate sebenarnya sesuai dengan namanya idea. Artinya adalah proses di mana kita mengumpulkan atau mengemukakan ide-ide yang ada. Jadi di proses ini tuh kita difokuskan untuk mengumpulkan ide sebanyak mungkin. Mungkin ada yang bertanya, apakah harus ide-ide yang berkualitas atau ide-ide yang bagus itu? Jawabannya sebenarnya tidak. Jadi ide-ide yang dimaksud di sini itu adalah kita mengemukakan ide sebanyak mungkin. Jadi yang difokuskan untuk ideate ini adalah kita mengumpulkan ide sebanyak mungkin tanpa mempedulikan kualitas dari si ide itu. Yang penting adalah kita mengumpulkan dulu ide-ide yang ada. Jadi tujuannya agar kita juga bisa melatih gitu pemikiran kita saat mengemukakan si ide-ide tersebut, agar kita terlatih untuk menghasilkan ide-ide yang menarik dan juga out of the box. Jadi yang difokuskan itu adalah ide-ide kita memfokuskan mengumpulkan ide sebanyak mungkin ketimbang mengumpulkan ide dengan kualitas yang bagus. Jadi walaupun idenya tidak begitu relevan dengan topik yang dibahas, tapi tetap dikumpul karena yang difokuskan itu adalah ide yang baru ketimbang ide yang relevan. Karena dari situ akan muncul solusi-solusi yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi dari situ dulu difokuskan. Selanjutnya yaitu lanjut ke materi. Selanjutnya itu ke identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna dan bisnis dalam proyek desain. Oke. Jadi identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna dan bisnis adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami dan mengevaluasi kebutuhan, tujuan dan preferensi pengguna akhir serta kebutuhan dan strategi bisnis perusahaan. Dalam konteks pengembangan produk, aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi harapan pengguna tetapi juga mendukung tujuan bisnis. Oke, selanjutnya, jadi kebutuhan pengguna dan bisnis dalam proyek desain ini ada 4 kurang lebih, yaitu yang pertama memahami kebutuhan pengguna atau understanding user needs, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan bisnis atau identifying business needs, yang ketiga menyeimbangkan kebutuhan pengguna dan bisnis atau balancing user needs and business needs, yang keempat yaitu peran desain dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan bisnis atau the role of design in meeting user and business needs.
Oke, untuk poin yang pertama dan kedua akan dibacakan oleh Agna. Baik, yang bagian adalah kebutuhan pengguna dan bisnis untuk proyek desain. Bagian pertama itu memahami kebutuhan pengguna atau understanding user needs. Memahami kebutuhan pengguna adalah langkah penting dalam menghasilkan produk atau layanan yang sukses dan relevan dengan pasar. Hal ini melibatkan proses mendalam untuk mengetahui, memahami, dan mengartikan kebutuhan, keinginan, dan preferensi pengguna yang berpotensi menggunakan produk atau layanan yang sedang dikembangkan. Dengan fokus pada pengguna dan pengalaman mereka, Anda dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan memuaskan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis atau identifying business need. Mengidentifikasikan kebutuhan bisnis merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa pengembangan produk atau layanan sesuai dengan visi dan strategi organisasi, serta dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan bisnis, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh organisasi. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis, seperti mengidentifikasi tujuan bisnis utama, menganalisis lingkungan bisnis, mengidentifikasi tantangan dan peluang, berinteraksi dengan stakeholder bisnis, dan mengukur kinerja dan kesuksesan. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Lanjut pada bagian yang ketiga, menyeimbangkan kebutuhan pengguna dan bisnis atau balancing user needs and business needs. Menyeimbangkan kebutuhan pengguna dan bisnis merupakan aspek penting dalam pengembangan produk atau layanan yang sukses. Proses ini melibatkan mencari titik temu antara kebutuhan, keinginan, dan preferensi pengguna dengan tujuan kepentingan bisnis. Dengan memperhatikan kedua belah pihak secara seimbang, pengembangan produk atau layanan memiliki potensi lebih besar untuk sukses, karena mampu memenuhi kebutuhan pengguna sambil mendukung tujuan dan strategi bisnis organisasi. Pada bagian yang keempat, peran desain dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan bisnis, atau the role of design in meeting user and business needs. Desain bukan sekedar tentang estetika visual, tetapi juga tentang memahami pengguna, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi yang efektif. Dengan mengintegrasi prinsip desain yang kuat dan berpusat pada pengguna ke dalam proses pengembangan, organisasi dapat menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bisnis jangka panjang. Saya serahkan pada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita lanjut pada bagian tahapan-tahapan dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna dan bisnis untuk proyek desain. Untuk tahapan-tahapan dalam mengidentifikasi dan menganalisis ini dibagi ke dalam 5 poin. Yang pertama yaitu menjelaskan dari ini akan dibacakan oleh Muharram Syauqi. Ya baik, menjelaskan tahap empati dalam design thinking. Explain the emphasize stage of design thinking. Setelah menentukan tantangan mereka dan pengguna yang ingin mereka fokuskan, tim turun ke lapangan untuk mendapatkan empati dan wawasan segar dari orang-orang nyata. Mereka mencari cerita ekstrim dari pelanggan, kolega, atau pemangku kepentingan yang memiliki pengalaman unik atau sudut pandang kuat yang dapat menginspirasi cara berpikir segar mengenai topik mereka. Tim melakukan wawancara dan mengambil banyak foto untuk mengamati perilaku alami masyarakat dan mengidentifikasi kejutan atau masalah yang tersembunyi. Namun banyak tim juga melakukan wawancara secara virtual. Hal ini sebenarnya sangat efektif karena Anda mendapatkan gambaran langsung tentang tempat orang tinggal dan bekerja. Terakhir, tim mungkin setuju untuk melakukan penelitian desktop
tambahan di mana mereka mencari inspirasi analog dari luar industri mereka atau melakukan beberapa latihan mendengarkan sosial dengan cepat di mana media sosial digunakan untuk melihat tren dan apa yang dibicarakan orang terkait dengan topik tertentu. Kemudian mereka berkumpul untuk berbagi temuan terbaik mereka dan mulai secara kolektif mengidentifikasi pola-pola dalam pengamatan tersebut. Hal ini dapat membantu mereka mulai membentuk wawasan dan hipotesis berdasarkan apa yang mereka temukan, yaitu apa yang disarankan oleh penelitian ini yang benar-benar dipedulikan atau dimotivasi oleh orang-orang. Wawasan ini akan memainkan peran penting dalam mengarahkan upaya inovasi mereka dan memastikan solusi yang dihasilkan selaras dengan apa yang benar-benar dihargai oleh masyarakat. Selanjutnya itu empathy mapping. Empathy mapping adalah alat yang digunakan untuk memahami secara mendalam pengguna atau konsumen target. Kegiatan empathy mapping ini membantu manajemen produk dalam menggali wawasan tentang kebutuhan, motivasi, harapan, dan tantangan pengguna, serta memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan yang sedang dikembangkan. Tujuan utama dari empathy map adalah untuk memahami pengguna dengan lebih baik. Dengan memasuki perspektif pengguna, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan pengguna dari yang paling mendasar. Empathy map dibuat dengan tujuan untuk membantu kamu mengembangkan empati terhadap pengguna. Dengan memahami perspektif dan pengalaman pengguna, kita bisa menghubungkan produk dengan pengguna secara lebih baik dan merancang solusi yang memperhitungkan kebutuhan dan preferensi pengguna produk kita. Pentingnya membuat empathy mapping adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pengguna dan menciptakan empati dengan pengguna. Empathy mapping bermanfaat untuk membantu dalam memahami motivasi dan emosi pengguna saat menggunakan produk kita. Kita bisa merancang pengalaman yang relevan dan memenuhi kebutuhan emosional mereka. Empathy mapping juga bermanfaat untuk menghindari dari asumsi yang salah dengan memberikan dasar yang kuat berdasarkan data dan wawasan pengguna yang akurat. Dengan menggunakan empathy mapping, kita bisa memvalidasi asumsi mereka dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih baik. Empathy map mampu membantu kita dalam mengidentifikasi area-area prioritas untuk perbaikan dan inovasi, serta membantu menghindari asumsi yang salah dalam pengembangan produk. Empathy mapping juga memberikan wawasan yang berharga untuk mengarahkan pengembangan produk dengan fokus yang tepat. Ada 4 elemen utama yang terdapat dari usaha empathy mapping, yaitu think, pikiran, feel, perasaan, do, melakukan, say, mengatakan. Elemen pikiran think mencakup pemikiran, pendapat, dan kebutuhan yang ada dalam pikiran pengguna. Elemen perasaan feel berkaitan dengan emosi, perasaan, dan reaksi pengguna terhadap produk kita. Elemen melakukan do mencakup tindakan dan perilaku pengguna terkait produk kita. Elemen mengatakan say mencakup apa yang pengguna katakan tentang produk atau layanan yang sedang dikembangkan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya setelah 2 poin yang pertama, kedua poin yang selanjutnya itu yang ketiga dan keempat. Yang pertama itu pengumpulan data atau data kolektif. Yang ketiga pengumpulan data atau data kolektif, dan yang keempat pernyataan kebutuhan pengguna dalam design thinking atau user needs statements in design thinking yang akan dibacakan oleh Azliha. Baik, yang ketiga yaitu pengumpulan data atau data kolektif. Tahap data collection melibatkan menganalisis data yang dikumpulkan untuk merumuskan pernyataan yang jelas tentang masalah yang ingin diatasi.
Data kolektif merujuk pada pengumpulan dan pemanfaatan data dari berbagai sumber untuk memahami kebutuhan pengguna, masalah yang dihadapi, dan konteks di mana produk atau layanan akan digunakan. Ini memainkan peran penting dalam membantu tim desain untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada pemahaman yang kuat tentang pengguna dan konteksnya. Pernyataan masalah yang baik membantu tim tetap fokus pada tujuan mereka. Setelah mengumpulkan data terkait pengguna, langkah berikutnya adalah menganalisis informasi tersebut dengan pengetahuan mengenai keluhan pengguna dan pernyataan masalah yang jelas. Saatnya untuk mengembangkan ide-ide kreatif sebagai solusi. Selanjutnya, tim dapat membangun prototipe dan mengujinya untuk memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, yaitu pernyataan kebutuhan pengguna dalam design thinking atau user needs statement in design thinking. Penting untuk menentukan masalah yang ingin Anda pecahkan sebelum kita menghabiskan sumber daya untuk memikirkan desain, bahkan pengembangan. Disinilah pernyataan kebutuhan pengguna sebagai pilar dalam tahap desain yang ditentukan. Pemikiran masuk sekarang, bahkan sebelum membahas definisinya, perlu disebutkan bahwa ada begitu banyak istilah yang memiliki arti yang hampir sama. Anda akan mendengarnya disebut bagaimana kita menyatakan pernyataan masalah, pernyataan sudut pandang atau pernyataan POV. Tidak peduli apapun yang terjadi, istilah yang Anda gunakan hanya yang Anda gunakan secara konsisten di seluruh tim dan organisasi Anda. Jadi, apa yang dimaksud dengan pernyataan kebutuhan pengguna? Pernyataan kebutuhan pengguna sebagai pernyataan masalah yang dapat ditindaklanjuti dan digunakan untuk meringkas siapa pengguna tertentu yang dibutuhkan dan mengapa penting untuk mendefinisikan apa yang Anda inginkan untuk dipecahkan sebelum Anda melanjutkan untuk menghasilkan sebuah ide yang berbeda. Manfaat ini ada dua. Pertama, Anda menyingkat perspektif Anda terhadap masalah. Yang kedua, Anda memberikan metrik kesuksesan yang dapat Anda gunakan sebagai proses pemikiran desain. Sebagian besar pernyataan kebutuhan atau pernyataan masalah terdiri dari 3 komponen yang dibutuhkan pengguna dalam tujuannya. Ini kemudian digabungkan menjadi sebuah persamaan pengguna yang membutuhkan cara untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, mari kita uraikan bagian pertama pengguna tersebut. Pengguna tersebut haruslah mempunyai persona tertentu. Segmen pengguna akhir yang sebenarnya Anda telah melakukan penelitian akan sangat membantu untuk menyertakan tagline pendek yang membantu mengingatkan semua orang siapa pengguna ini. Kebutuhan akan digunakan oleh tim besar atau pemangku kepentingan atau stakeholder yang dikeluarkan dari penelitian. Tujuannya yang terpenuhi itu adalah hasil dari pemenuhan kebutuhan pengguna itu. Harus berakar pada empati nyata. Solusi memungkinkan pengguna untuk mencapai kelemahan fatal. Hal yang dilakukan oleh banyak tim adalah bahwa tujuan dari pernyataan kebutuhan pengguna harus menangkap yang ingin dicapai dengan desain kita, dan mereka harus membantu memajukan solusi. Dugaan dari fitur spesifik yang bijaksana menuju wawasan empati yang lebih dalam. Dengan cara ini, pernyataan kebutuhan pengguna akan membantu kita membingkai kebutuhan pengguna kita mengakses informasi untuk dipelajari. Ketika kita melakukan ini, kita dapat menghasilkan ide-ide yang jauh lebih unggul karena kita tidak membatasi diri kita pada solusi yang telah ditentukan sebelumnya, yang seringkali hanya sekadar bantuan untuk kebutuhan pengguna yang lebih besar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu poin terakhir. Poin terakhir itu adalah analisis kebutuhan sistem secara fungsional dan non-fungsional atau system requirements analysis, functional and non-functional. Oke. Analisis kebutuhan sistem adalah proses mengidentifikasi,
mendokumentasikan dan menganalisis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang sedang dikembangkan. Kebutuhan sistem dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu fungsional dan non-fungsional. Persyaratan fungsional adalah fitur dan kemampuan spesifik yang secara eksplisit diminta oleh pengguna akhir dari sistem. Persyaratan ini mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem dalam hal fasilitas dasarnya. Persyaratan fungsional sangat penting karena persyaratan ini membentuk kontrak antara pengguna dan sistem. Persyaratan ini memandu proses pengembangan dan memastikan bahwa sistem memenuhi fungsi yang ditentukan. Persyaratan non-fungsional berfokus pada atribut kualitas sistem perangkat lunak, tidak seperti persyaratan fungsional yang mendefinisikan apa yang dilakukan sistem. Persyaratan non-fungsional menjelaskan bagaimana sistem mencapai fungsinya. Batasan-batasan ini berdampak pada perilaku sistem secara keseluruhan dan pengalaman pengguna. Ingatlah bahwa persyaratan non-fungsional tidak secara langsung terlihat pada produk akhir, tetapi secara signifikan berdampak pada efektivitas dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah proses identifikasi dan analisis kebutuhan merupakan fondasi bagi pengembangan sistem atau produk yang sukses. Dengan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan pengguna dan bisnis, tim pengembangan dapat merancang solusi yang relevan dan memuaskan. Tahapan identifikasi dan analisis kebutuhan terdiri dari yang pertama pengumpulan informasi. Lakukan wawancara, diskusi, observasi, dan survei dengan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, harapan, dan masalah yang harus diatasi oleh sistem atau produk. Tinjau dokumen yang ada dan data yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks dan masalah yang ada. Yang kedua, analisis informasi. Tinjau dan analisis informasi yang terkumpul untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan yang muncul. Identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta klasifikasikan kebutuhan berdasarkan urgensi, dampak bisnis, dan kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga yaitu prioritasi kebutuhan. Prioritaskan kebutuhan berdasarkan urgensi, dampak bisnis, dan kepentingan pemangku kepentingan. Identifikasi kebutuhan kritis yang harus dipenuhi segera dan tentukan prioritas pengembangan berdasarkan hal tersebut. Selanjutnya yaitu dokumentasi kebutuhan. Dokumentasikan kebutuhan dengan jelas dan terinci dalam dokumen persyaratan. Ini harus mencakup deskripsi kebutuhan, sumber, status, prioritas, dan setiap aspek tambahan yang diperlukan. Lalu, selanjutnya komunikasi dan kolaborasi. Berkomunikasi secara terbuka dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk memastikan bahwa kebutuhan dipahami dengan benar oleh semua pihak yang terlibat. Pertahankan dialog yang terbuka dan terus-menerus untuk memastikan bahwa pemahaman tentang kebutuhan tetap relevan dan up-to-date sepanjang siklus pengembangan. Selanjutnya, ada pun manfaat dari identifikasi dan analisis kebutuhan ini diantaranya yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang pengguna. Proses identifikasi dan analisis kebutuhan membantu dalam memahami siapapun pengguna akhir produk atau sistem, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka akan menggunakan produk atau sistem tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengguna, tim pengembangan dapat merancang solusi yang lebih relevan dan memuaskan. Selanjutnya itu peningkatan kepuasan pengguna. Dengan merancang solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik, produk atau sistem yang dihasilkan cenderung lebih memuaskan bagi pengguna. Ini dapat meningkatkan adopsi produk, retensi pelanggan, dan citra merek secara keseluruhan. Selanjutnya itu peningkatan efisiensi pengembangan. Dengan memahami kebutuhan dengan baik sejak awal, tim pengembangan dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk perubahan dan penyesuaian selama siklus pengembangan.
Ini dapat meningkatkan efisiensi pengembangan secara keseluruhan dan mengurangi biaya yang terkait dengan perubahan yang tidak terduga. Lalu yang terakhir, dasar untuk pengujian dan evaluasi. Kebutuhan yang terdokumentasi dengan baik menyediakan dasar yang kuat untuk pengujian dan evaluasi produk atau sistem. Ini memungkinkan tim pengujian untuk memastikan bahwa produk atau sistem memenuhi kebutuhan dengan benar dan berfungsi seperti yang diharapkan. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin jika ada salah-salah kata atau kesalahan saat membawa materi mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya atau ada penilaian mungkin dari kelompok lain, bisa silakan disampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin jika sudah tidak ada, ya izinkan saya untuk menutup seminar hari ini. Jadi baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.